Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miro Adilia dengan NIM 24101000015. Program studi S1 Sistem Informasi dari Universitas Dinamika. Di sini saya akan menjelaskan terkait struktur data dasar dan struktur data array. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, saya akan menyalakan lagu sejenak ya, agar lebih santai. Nah, oke, sudah selesai. Sekarang kita langsung masuk saja ke penjelasan pertama, yaitu struktur data dasar. Di sini terdapat 4 karakteristik dari definisi. Yang pertama, atomic, yang artinya data itu harus mendefinisikan satu konsep. Yang kedua, traceable, yang artinya data harus dapat dikelompokkan ke dalam beberapa elemen data. Yang ketiga, akurat, yang artinya data itu harus tidak ambigu atau tidak menimbulkan keraguan. Yang keempat, jelas dan ringkas, yang artinya data itu harus dapat dimengerti dengan mudah. Tipe data. Tipe data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengklasifikasikan tipe data untuk dilakukan pengoperasian pada tipe data yang sesuai. Terdapat 2 jenis tipe data, yaitu tipe data bawaan, seperti bilangan bulat atau integer, yang contohnya seperti -1, 0, dan 1. Yang kedua, boolean, yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu benar dan salah, yang dimana 1 menyatakan benar dan 0 menyatakan salah. Yang ketiga, float, yang berisi desimal atau bilangan pecahan. Yang keempat, char dan string, di mana char hanya mampu menyimpan 1 digit saja, sementara string mampu menyimpan banyak karakter sekaligus. Selanjutnya, tipe data turunan. Tipe data turunan seperti list, array, stack, dan queue. Operasi dasar. Data yang terdapat di dalam struktur data akan diproses menggunakan operasi tertentu, seperti traversing atau mencetak semua data, searching untuk pencarian yang berdasar suatu kunci, insertion untuk menambahkan, deletion untuk menghapus, sorting atau pengelompokan, merging atau penggabungan. Selanjutnya adalah struktur data array. Apa itu array? Array merupakan tempat untuk menampung data dengan jenis yang sama. Kemudian terdapat istilah penting dalam array? Ya, tentu saja. Istilah pertama yaitu elemen. Elemen adalah item yang disimpan dalam array. Di sini terdapat angka 2, 3, 0, 5, dan 4. Lalu di mana letak elemen? Ya, betul. Yang dimaksud dengan elemen di sini adalah angka yang sudah disebutkan tadi. 2, 3, 0, 5, dan 4. Itu merupakan elemen. Istilah kedua, yaitu indeks. Indeks adalah lokasi elemen dalam array dengan memiliki indeks numerik. Di sini terdapat angka 2, 3, 0, 5, dan 4. Lalu, di manakah letak indeks? Ya, betul. Yang dimaksud dengan indeks di sini adalah angka 2 sebagai indeks ke-0, angka 3 sebagai indeks pertama, indeks atau indeks ke-1, angka 0 sebagai indeks kedua, angka 5 sebagai indeks ketiga, angka 4 sebagai indeks kelima.
Representasi array dalam berbagai bahasa. int array kurung siku 5 kurung kurawal buka 23054 kurung kurawal tutup. Ya, itu adalah deklarasi array dalam bahasa C. int di sini adalah tipe data. Array di sini adalah nama variabel. Angka 5 dalam kurung siku adalah ukuran. Sementara angka dalam kurung kurawal adalah elemen. Dan yang di atas adalah indeks dari tiap-tiap elemen. Selanjutnya adalah operasi dasar. Operasi dasar yang mendukung atau yang didukung oleh sebuah array, yaitu transverse, melintasi atau mencetak semua elemen array secara satu persatu. Insertion, menambahkan elemen pada indeks. Deletion, menghapus elemen pada indeks. Search, mencari elemen menggunakan indeks. Update, memperbarui atau mengubah elemen pada indeks. Berikutnya adalah transverse dalam bahasa C, di mana perintah include stdio.h digunakan untuk dapat mengakses perintah printf. Pada bahasa C, terdapat juga main, di mana semua program yang dijalankan adalah program yang ada di dalam perintah main. Hasil dari test ini akan mengeluarkan seluruh elemen yang ada secara satu persatu. Bagaimana kalau dipindahkan ke dalam Java? Oke, jadi ketika di Java ada beberapa hal yang berbeda, seperti tidak lagi menggunakan hashtag include stdio.h untuk printf. Lalu main pada bahasa C berganti public class pada Java, dan untuk mencetak menggunakan sistem out format karena terdapat format D untuk menampilkan desimal atau pecahan. Transverse dalam Java tersebut akan menampilkan seluruh data yang ada dengan hasil seperti berikut, di mana transverse akan mencetak seluruh data yang ada. Berikut adalah insert dalam bahasa C, di mana perintah include stdio digunakan untuk dapat mengakses perintah printf pada bahasa C. Terdapat juga main yang fungsinya adalah menjalankan semua program yang berada di dalam perintah main. Bagaimana dengan di Java? Ketika insert dalam Java juga terdapat perbedaan, seperti yang sudah saya sebutkan pada transverse. Di sini variabel item dengan tipe data integer adalah data yang akan ditambahkan dalam elemen array. Variabel k dengan tipe data yang sama adalah posisi indeks yang akan diisi oleh item yang ditambahkan. Dan variabel n dengan tipe data yang sama juga adalah jumlah data yang ada. Insert dalam Java tersebut akan menambahkan data dengan hasil sebagai berikut. Pada variabel item terdapat angka 5, di mana akan ditambahkan angka 5 pada indeks kedua. Berikut adalah delete dalam bahasa C yang digunakan untuk menghapus elemen dalam indeks array, di mana terdapat perintah include stdio.h yang digunakan untuk mengakses perintah printf pada bahasa C, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Terdapat juga void main yang fungsinya hampir sama dengan main, dan terdapat juga
%D, di mana %D ini adalah untuk mengeluarkan desimal ke dalam kode tersebut. Lalu bagaimana dengan di Java? Ketika dilihat di dalam Java juga terdapat perbedaan yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini variabel K dengan tipe data integer adalah indeks dari data yang akan dihapus di dalam array tersebut. Dan variabel N dengan tipe data yang sama juga adalah jumlah data yang ada. Delete dalam Java tersebut akan menghapus data dengan hasil sebagai berikut. Ini adalah elemen array originalnya, dan ini adalah elemen array ketika dihapus, di mana variabel K sama dengan 5, maka akan dihapus elemen array pada baris kelima, yaitu 9, dan di sini sudah dihapus, hanya tertinggal 4 baris data saja. Berikut adalah search dalam bahasa C yang digunakan untuk mencari indeks pada array sesuai dengan kunci. Terdapat juga hashtag include stdio.h untuk mengakses perintah printf pada bahasa C. Dan terdapat void main yang tidak jauh berbeda dengan main. Lalu, bagaimana dengan di Java? Ketika search dalam Java juga terdapat perbedaan yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini variabel item dengan tipe data integer adalah data yang akan dicari di dalam elemen array tersebut. Dan variabel n dengan tipe data yang sama adalah jumlah data yang ada. Search dalam Java tersebut akan menemukan data yang dicari pada variabel item dengan hasil seperti berikut. Di mana pada variabel item terdapat angka 9, maka akan dicarikan angka 9 pada elemen array dan ditemukan bahwa elemen 9 itu berada di posisi 5. Berikut adalah update dalam bahasa C yang digunakan untuk mengubah elemen dalam indeks array. Dan terdapat juga hashtag include stdio yang digunakan untuk dapat mengakses perintah printf. Dan terdapat juga void main yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan main. Lalu bagaimana dengan di Java? Ketika update dalam Java juga terdapat perbedaan yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini variabel item dengan tipe data integer adalah data yang akan diubah dalam elemen tersebut. Variabel K dengan tipe data yang sama adalah posisi indeks yang akan diubah isi elemennya. Dan variabel n dengan tipe data yang sama adalah jumlah data yang ada. Update dalam Java tersebut akan memperbarui isi data yang ada pada variabel item dengan hasil seperti berikut. Berikut ini adalah elemen array originalnya,
Dan berikut ini adalah elemen array setelah diupdate, di mana pada variabel item terdapat angka 10 dan terdapat variabel k dengan angka 5, di mana baris kelima akan diganti dengan elemen baru, yaitu angka 10. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.